Time for Bible. Selamat mendengarkan saudara firman Tuhan. Firman Tuhan adalah keajaiban. Hidupku adalah keajaiban. Detak jantung yang Tuhan masih beri kepadaku hari ini adalah keajaiban. Mulutmu adalah keajaiban, karena yang keluar adalah firman Tuhan Yesus. Matamu adalah keajaiban, karena yang kita lihat jiwa-jiwa yang perlu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tanganmu adalah keajaiban, karena tanganmu diurapi oleh Tuhan Yesus. Intinya adalah Tuhan Yesus adalah keajaiban. Barang siapa yang nempel kepada Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu dalam dia, dia di dalam engkau, itu adalah keajaiban. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman Tuhan Yesus keajaiban. Saat kami mendengar, telinga kami keajaiban, karena kami mendengar sabda firman Tuhan. Tempat di mana suara doa firman renungan terdengar, ruangan itu ada keajaiban, turun keajaiban. Di rumah sakit, di rumah tinggal, di kamar, di mobil, di kendaraan, di pinggir jalan, dimanapun suara keajaiban terdengar, keajaiban dari Tuhan Yesus turun memenuhi setiap insan, jiwa, setiap pribadi. In Jesus name. Bahkan termasuk di ruang isolasi mandiri, di ruang ICU, keajaiban dari Tuhan Yesus mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi setiap kami, termasuk orang-orang berdosa yang hina dina, yang ditolak manusia, diremehkan orang lain, direndahkan, dipojokkan, disalahkan, selalu menjadi kambing hitam. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap orang, termasuk orang berdosa. Dia mengasihi Bapak Ibu sekalian, dia mengasihi anak-anakmu, dia mengasihi orang tuamu, dia mengasihi hidupmu. Dia memberi engkau jalan hidup orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna ini. Hati kami teduh saat ini. Ketakutan, kecemasan sudah go! Damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran kami sudah melingkupi hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, perdengarkan firman-Mu yang penuh kasih, nasihat, ajaran, bimbingan, dorongan, teguran, ajakan, undangan, motivasi, didikan bagi kami semua. In Jesus name I pray, glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Woo! Yesus adalah keajaiban. Anda dan saya membawa keajaiban Tuhan Yesus. Katakan amen. Ya, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Ya, kalau kita melihat di dalam satu pasal Injil Markus ini, kita melihat perikop yang pertama di ayat 1 tentang kebangkitan Yesus. Yesus adalah keajaiban. Banyak nabi, banyak rasul, tapi ketika mereka mati, mereka tidak bangkit lagi. Kalaupun pernah kejadian ada orang mati bangkit, sekarang dia sudah mati dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tetapi Yesus, Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dia mati untuk membayar keselamatan, menebus jiwa, membayar utang dosa. Tapi setelah itu, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kebangkitan Yesus aja. Kalau kita mundur kembali peristiwa kelahiran, kelahirannya ajaib. Pelayanan Yesus ajaib.
Maka sangat umum kalau hari ini pelayanan hamba-hamba Yesus ajaib. Karena mereka meneruskan pelayanan Yesus Kristus, sumber keajaiban. Kematiannya Tuhan Yesus memang tragis, Bapak Ibu. Tragis inilah puncak-puncaknya. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan pribadinya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang harusnya binasa, digantikan menjadi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematiannya tragis, karena menggantikan kita yang tragis ini, saudara-saudara. Maka sekarang di dalam Yesus, karena Yesus sudah menggantikan kematian yang tragis, hari ini orang percaya, kematianmu dalam Yesus keajaiban. Karena Yesus sudah menggantikan kematian yang tragis itu dengan pengorbanannya. Kenaikannya ke surga ajaib. Dan nanti dia akan datang kembali menjadi raja segala raja. Saatnya tiba, penuh keajaiban. Wow. Kalau kita langsung melihat, saudara-saudara, di ayat yang ke-9 dari Markus pasal 16, di sana dikatakan Yesus terangkat di surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus tahu bumi masih membutuhkan keajaibannya. Maka Yesus memberikan keajaibannya kepada semua orang yang percaya. Sebut nama Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau percaya Yesus, bukan karena namamu besar, badanmu besar, uangmu banyak, lalu engkau bawa keajaiban. Bukan. Yang membuat keajaiban adalah Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga dengan cara yang ajaib. Bukan naik pesawat, bukan naik baling-baling bambu, bukan. Keajaibannya membuat dia bisa naik, terangkat ke surga. Wow. Jadi keajaiban Yesus itu di luar nalar kita, saudara-saudara. Itulah keajaiban Yesus. Sekarang Pastor mau baca Markus 16 mulai ayat 9 sampai dengan ayat 20. Wah, Pastor akan membaca saat ini 11 ayat. Selamat mendengarkan firman Yesus, firman keajaiban. Yes. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena seorang perempuan yang terikat 7 setan, dilepaskan oleh Yesus. Dia mengalami keajaiban, saudara-saudara. 7 roh jahat itu apa? Roh penyakit barangkali, roh Cina, roh paluka, roh pencuri, roh dengki, roh iri, roh penyembah berhala, roh gosip, apalagi roh iri dengki. Ya, banyak lebih sebetulnya. Tapi dikatakan 7 setan. Kita lawan 1 setan aja nggak menang. Bagaimana 7 setan belum dengan antek-anteknya? Tapi bisa, karena Yesus adalah keajaiban. Kita nggak bisa menang lawan setan dengan pistol, pedang, no. Tetapi nama Yesus yang membuat setan gemetar, iblis diinjak-injak. Ayat 10. Lalu perempuan itu yang sudah menerima keajaiban, kalau zaman ini kita mau lihat zaman perjanjian baru, ini pasti perempuan ini menjadi pribadi yang terzolimi. Pribadi perempuan ini pasti yang menjadi dibully oleh siapa? Orang-orang Farisi. Atau hanya memanfaatkannya. Maaf kalau dia jual diri, mungkin dipakai jasanya.
Tapi setelah itu diolok-olok dan mereka cuci tangan, cuci kaki, tidak tahu apa-apa, pura-pura bersih. Tetapi tidak demikian di mata kasih Yesus yang penuh keajaiban. Dia melihat perempuan ini adalah objek kasih yang harus dia lepaskan, bebaskan. Lihat, cara pandang orang Farisi, cara pandang orang-orang ahli agama belum tentu sama dengan cara Yesus memandang orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi melihat orang berdosa sebagai objek untuk dia bully. Tetapi Yesus melihat orang berdosa sebagai sasaran kasih-Nya untuk dia pulihkan. Setelah perempuan ini disembuhkan, dipulihkan, perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus Kristus hidup, amin, dan sudah disaksikan oleh mereka, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya keajaiban Yesus. Artinya apa? Sampai hari ini, sekalipun di depan mata sudah terlihat keajaiban, akan ada orang-orang yang tidak percaya keajaiban Yesus. Itu adalah pilihan Anda. Tetapi saya beritahu, sangat disayangkan. Saya menjadi hamba Tuhan yang melayani. Biarlah terus Tuhan tuntun hatiku, betul-betul hati hamba. Saya tidak berani untuk mengatakan lebih baik dari orang lain. Tapi kalau saya tahu kebenaran dan orang itu tidak percaya, apalagi keajaiban Yesus yang sumber keajaiban, saya bisa berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ya sudahlah. Saya bukan pemilik hidup mereka. Tuhan pemilik hidupku. Saya hanyalah seorang hamba yang tidak berguna, yang mendedikasikan hidup menjadi pendoa sahabat bagi orang-orang sakit. Saya hanyalah seorang berdosa yang dilepaskan oleh Tuhan dan hari ini menjadi saksi Tuhan melepaskan, menyembuhkan aku. Itu aja. Mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri lagi dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika kedua dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahu kepada teman-teman lain. Tetapi dalam jumlah lebih besar lagi, mereka pun tidak percaya. Jadi artinya hari ini, tidak perlu kita paksakan kehendak kita kalau ada orang tidak percaya. Tidak usah ngotot Bapak Ibu. Yesus pun tidak ngotot. Yesus tidak berkata, kalian semua duduk. Kita cari duduk persoalannya. Kenapa kalian gak percaya padaku sih? No, tidak perlu ngotot. Tidak perlu paksakan kehendak. Lakukan bagianmu. Hai orang-orang yang percaya, tanpa memaksakan kehendak. Mereka tidak percaya. Ya sudah. Akhirnya Yesus menampakkan diri lagi kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan. Dan apa? Yang berhak mencela ketidakpercayaan seseorang, atau yang berhak menghakimi keimanan seseorang, only Jesus. Yesus di sini secara vulgar berkata, saya celah kalian. Apa dicelah? Bukan raut wajahnya, bukan pendidikannya, ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Karena hati mereka keras dan mungkin IQ terlalu tinggi atau otaknya merasa terlalu pintar, sehingga dia nilai semua itu termasuk kuasa Yesus dengan otaknya yang hanya tidak lebih sekepal genggaman tangan ini. Yesus akhirnya mencela mereka. Yesus mencela ketidakpercayaanmu. Sementara kamu hari-hari mencela orang-orang yang percaya keajaiban Yesus. Nah, di sini Yesus mencela ketidakpercayaanmu. Tapi bagi murid yang percaya, dan saya mengambil rema ini, bagi semua orang yang percaya, Yesus berkata, kenapa sih bisa berkata ini rema? Karena firman Tuhan ini adalah tulisan yang diilhamkan Roh Kudus berupa logos. Logos itu adalah apa yang tertulis.
Tapi ada firman yang harus menjadi rema. Rema itu adalah logos yang hidup, dihidupin, merasuk dalam kehidupan orang yang membaca firman. Bukan hanya taruh di sini, tapi merasuk, memenuhi hidupnya. Kalau dia hamba Tuhan, memenuhi hidup hamba Tuhan itu. Dia terobsesi, dia termotivasi, dia tergiurkan, dia kecanduan. Dia menjadi sesuatu yang selalu mau lakukan firman Tuhan apa yang dia baca. Nah, bagi orang yang percaya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua orang. Injil adalah keajaiban. Injil adalah kabar keajaiban. Bagaimana tidak? Ada orang yang meninggal, lalu datang hamba Tuhan berkata, janganlah bersedih, karena tubuhnya sudah tinggal jasad saja, tetapi sesungguhnya rohnya sudah hidup selama-lamanya di dalam keajaiban surga Yesus Kristus. Wow, air mata langsung menjadi sukacita. Injil adalah keberkahan, keberkatan. Injil adalah kasih karunia. Injil adalah kemurahan, kebaikan Tuhan. Pergilah, artinya dimanapun kau berada, jadilah saksi Injil. Ingat, Injil adalah kabar baik dan bukan kabar gosip. Tidak perlu Anda mendapat label ataupun penghargaan dari sinode atau sekolah tinggi teologi. Engkau menjadi seorang hamba Tuhan baru melekat Injil. Sekalipun engkau orang berdosa, engkau orang biasa, tapi engkau menemukan Kristus dan jiwa hidupmu, engkau bisa menjadi penginjil. Manusia memang melihat dan kelihatan, belum sah, belum diwisuda, belum dikasih jabatan secara organisasi, belum layak. Now! Siapapun Anda, jemaat, tukang masak, mau ibu-ibu rumah tangga yang kerja hanya pakai baju daster, tapi dia bisa menjadi saksi buat tetangganya, masyarakatnya, anak-anak cucunya. Itu adalah kabar baik. Karena Yesus sudah mengubah ama-ama yang tukang masak, yang tadi cerewet, akhirnya menjadi hari-hari memuji Tuhan Yesus. Itu Injil, kabar baik, kesaksian hidup. Beritakanlah Injil. Sampaikanlah kabar baik. Biarlah Injil ini mengubah hidupmu dan menjadi saksi. Supaya kita, ketika dibaca kesaksian hari-hari hidup kita, orang melihat Injil itu hidup, berkuasa, dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu sekalian, keajaiban itu bukan hanya sekedar pintarnya kita untuk mengucapkan kalimat keajaiban. Keajaiban Yesus itu real. Saya mau contohkan banyak hal, tapi Bapak Ibu pasti sudah banyak melihat kesaksian. Maka yang hadir ini sampai 10.000 lebih. Dan setiap hari di TV Aliran Kesembuhan, kadang tembus 300.000 per hari yang lapar dan haus untuk mendengarkan keajaiban Yesus itu real. Beritakanlah kepada setiap orang. Mungkin cara kita memberitakan itu berbeda-beda. Bagi pastor sih, Injil itu seperti menu makanan. Kalau kita pintar cara menyajikan, lezat, menggairahkan, menggiurkan, hangat, kita kasih sedikit bumbu-bumbu yang menarik itu. Kenapa ada penginjil yang orang suka dengar, padahal sederhana? Kenapa ada penginjil yang sudah sekolahnya sampai istilahnya kalau ini sudah di samping surga barangkali, tapi orang gak suka dengar? Cek cara penyajian Injil yang kau sampaikan. Karena terus terang ya, khususnya hamba Tuhan itu, dia akan menyajikan sesuatu tidak mungkin tidak luput daripada isi otaknya. Nah, kalau isi otak kita diubah Kristus, menerima kebaikan Kristus, pasti yang keluar kebaikan, pengampunan, kesaksian. Tapi kalau sekalipun dia hamba Tuhan, isi otaknya adalah penghakiman,
dia akan keluar ayat-ayat tentang menghakimi, yang dia beritakan Injil, tetapi sumber otaknya orang Farisi. Maka saudara-saudara, pastor sendiri tidak berani ngomong banyak tentang orang lain, tentang diri saya. Setiap hari saya pasti minta, Tuhan pimpin hidup saya, Tuhan kata-kataku, dan selalu minta Tuhan koreksi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya banyak salah, banyak keputusan yang salah, banyak keangkuhan, kesombongan, kata-kata yang mungkin tidak memuliakan Tuhan, sifat-sifat yang egois. Saya terus minta ampun, saudara-saudara. Biarlah saya semakin di hadapan Tuhan merendah terus, tapi di hadapan manusia saya terus menjadi kesaksian. Ayat 16. Saat kita memberitakan Injil dengan menu, dengan DNA, dengan warna, dengan cara, dengan keunikan kita masing-masing, nanti ada orang yang percaya. Jadi yang utama bukan tugas kita membuat orang percaya. Tugas kita adalah memberitakan Injil dengan cara-cara sesuai apa yang Tuhan kasih. Warna, keunikan, orang berkata talenta, karunia, apakah itu? Sampaikan dengan caramu sendiri. Contoh, Pastor Andy lahir besar di Makassar. Maka ketika Pastor bicara dengan orang-orang Makassar, kungai sekali ki, sampaikan kabar baik, siagan yang ngasen tahu. Orang Batak gak bisa meniru ini, dan saya pun gak bisa meniru cara orang Batak. Pakai menumu sendiri, pakai caramu sendiri. Karena ketika Tuhan milih Anda, Tuhan tahu Anda mampu dengan caramu, dengan keunikanmu. Jadi ketika Pastor bicara kabar baik kepada orang-orang Sulawesi Selatan, Makassar, itu familiar. Ya, ini contoh kira-kira begitu. Jadi pastor tidak perlu, wah dia fasih berbahasa Batak ya. Kalau bisa belajar puji syukur, tapi kalau tidak ya, memang akan ada Tuhan kirimkan, bangkitkan orang-orang dari suku Batak yang akan menangkan mereka. Demikian pun bangsa-bangsa. Pastor nggak terobsesi, meskipun hari ini banyak undang California, Amerika, luar negeri, Malaysia, Singapura, sampai ke India, sampai ke barat sana, yang tempat yang pastor belum pernah pergi sama sekali. Paspor ada sih, cuma mungkin sudah mati kali. Nggak terobsesi. Kenapa? Saya dilahirkan orang Indonesia. Saya tahu di Indonesia masih banyak orang-orang yang membutuhkan mendengar, melihat kabar baik ini. Saya nggak terobsesi untuk mau sampai ke Afrika gitu, enggak. Amerika enggak. Karena saya tahu Tuhan bangkitkan orang Afrika, Tuhan bangkitkan orang India, Tuhan bangkitkan orang Amerika untuk menangkan jiwa-jiwa itu. Saya belajar sampai hari ini, terus belajar. Saya nggak mencari perkara besar, saya belajar perkara kecil. Kalaupun ada perkara besar, biarlah datang dari Tuhan Yesus. Saya setiap hari turun ke jalan, bagi-bagi uang, bagi-bagi berkat, mendoakan orang, kesaksian, tanya orang di sekitar lingkungan di mana saya berada. Area, radius, lebih jauh lagi hari ini. Mereka kenal. Mereka bukan kenal saya sebagai pendeta, bukan kenal sebagai hamba Tuhan yang terkenal, bukan. Mereka mengenal saya sebagai pribadi yang ya apa adanya, sahabat mereka, datang, senyum, minum bareng, makan bareng, ngobrol bareng, duduk bareng, jongkok bareng, ketawa bareng. Ini cara saya. Dan Tuhan Yesus pungut saya dari sampah. Tuhan Yesus pungut saya dari lebah kelaman. Tuhan Yesus pungut saya dari jalanan. Saya kembali ke jalanan. Tidak sama dengan orang jalanan, tapi saya kembali dengan membawa berkat-berkat bagi orang di jalanan. Karena Tuhan Yesus. Dari sana Bapak Ibu, kalau ada orang percaya, puji syukur. Tapi bukan bagian saya membuat orang percaya. Tugas saya hanya menyajikan Injil, kabar baik. Ayat 16 berkata, nanti akan ada yang percaya dan mereka memberi diri dibaptis, terjadi keselamatan. Yes. Tetapi ketika saudara-saudara sudah menjadi saksi, bersaksi, membawakan Injil dengan cara hidupmu, teladanmu, perbuatanmu, mereka tidak percaya Yesus, ya bukan juga bagian kita. Yesus berkata, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Ini mutlak, absolut kedaulatan Tuhan Yesus. Bahkan sampai di ujung maut pun, kita mendengar misalnya,
Ada orang habis berbuat dosa. Atau katakanlah seorang pezina atau perempuan pezina habis melakukan dosa atau jual diri. Lalu ketika dia keluar dari tempat di mana dia melakukan hal itu, dia ditabrak, kecelakaan, dan meninggal. Kita nggak bisa menghakimi. Dalam arti, pasti masuk neraka, belum tentu. Siapa yang tahu? Di akhir hidupnya, dia berkata, Tuhan Yesus, mana ada yang tahu? Tapi Yesus omniscient, dia maha tahu. Maka hal-hal ini Bapak Ibu tidak kita dapatkan di bangku sekolah teologi, bangku sekolah kita tidak ada. Ini kita dapatkan di jalanan. Kita nggak pernah tahu kan, di akhir hidupnya diminta ampun. Sebaliknya jangan juga sombong kita yang menjadi hamba Tuhan. Belum tentu di akhir hidup kita tetap setia. Kalau kita bermegah, bermegahlah karena Injil, karena Yesus, karena Tuhan, karena pribadinya, karena kasih karunia-Nya, bukan yang lain. Orang-orang yang melayani, siapapun Bapak Ibu sekalian, kalau engkau percaya Tuhan Yesus dan motivasi melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, pelayananmu, perhatikan baik-baik sejak hari kalau kau percaya, pelayananmu adalah keajaiban, pemberitaanmu keajaiban, kesaksianmu keajaiban, doamu keajaiban. Ayat 17 berkata, keajaiban ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekedar 5 jawatan seperti Efesus 4 ayat 11. Bukan cuma sekedar rasul, guru, penginjil, nabi, gembala. Bukan. Gembala itu pastor dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi di sini sebelum Tuhan naik ke surga, dia berkata, keajaiban surga, keajaiban Injil, keajaiban Yesus akan menyertai orang yang percaya. Apakah Anda percaya? Yes, Anda juga membawa keajaiban Tuhan Yesus. Amin. Mereka akan mengusir setan. Setan bukan tunduk karena namaku atau namamu. Bukan tunduk karena jabatanmu, jabatanku. Bukan tunduk karena sekolahmu atau sekolahku tinggi, bukan. Demikian pun bukan karena rendah atau tinggi sekolah seseorang, bukan. Setan tunduk kalau engkau membawa keajaiban Injil, itu Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Hidupmu yang diubah. Kemarin kata-kata kita kotor, sekarang baik. Bahasamu baru. Kemarin kita kalau ngomong fasik ya, lebih tertarik gitu. Sekarang tidak. Kalau menyembah Tuhan, kesukaanku. Bahasa kita menjadi baru. Dulu bahasa kutuk, sekarang karena terima keajaiban Yesus, bahasa itu menjadi bahasa penyembahan, bahasa penguatan, bahasa-bahasa berkat, bahasa-bahasa yang baru. Hidup adalah keajaiban. Hidup untuk memberkati, hidup menjadi terang, hidup menjadi saksi. Jelas ya Bapak Ibu, bahasa baru di sini. Saudara mau menyembah dengan kidung mazmur, penyembahan kepada Tuhan dengan syair, lagu dan pujian. Intinya, kalau bahasamu itu sumbernya hatimu sudah dibaharui, keluar yang baik. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Yesus. Tiada nama selain nama Yesus yang ajaib. Orang yang mendengarkan juga akan mengalami, merasakan, menikmati keajaiban surga. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya mari Jo, kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebab tiada kasih seperti yang ada padamu. Kalau orang-orang yang sok pintar, dia akan berkata, wah ini bahasa roh ini. Lalu mulai mempermasalahkan bahasa roh lagi. Padahal setiap orang punya hubungan masing-masing dengan Tuhan Sang Pencipta.
Mau dia doa dengan cara diam, dengan cara ekspresi, tepuk tangan, angkat tangan, lipat tangan, duduk berlutut, buka mata, tutup mata, baring, tengkurap, tiarap. Masing-masing orang membangun hubungan secara pribadi, personality. Jangan sampai kita punya waktu sampai ubang sudah putih hanya urus urusan orang lain. Orang semakin deep dengan Tuhan, kita semakin capek urus orang lain yang bukanlah kerjaan kita, dan Tuhan tidak suruh kita itu sebetulnya. Ya sudahlah, mereka ada di antara kita. Yang penting kita selalu jangan lepaskan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Manusia puji kita biasa aja, manusia kutuk kita juga biasa aja. Tapi suatu hari ketika Tuhan menjemput saya dan Anda, urusannya bukan dengan manusia, tapi dengan Tuhan Yesus. Ayat 18, 19, sampai 20 Pastor baca, dan kita selesai. Orang-orang yang membawa keajaiban akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maksudnya apa, saudara-saudara? Saat kita melayani, ketika ada orang merancangkan yang buruk kepada Anda, pelayanan Anda tidak mempan. Saya pernah mau diracun, mau diminum, tiba-tiba gelasnya pecah, jatuh ke lantai. Satu jalan orang jahat mau menghancurkan Anda, 7 jalan mereka lari terbirit-birit karena kuasa Tuhan menyertai Anda. Jangan Anda sok pamer, gue bisa minum racun nih. No, bukan itu. Tapi ketika engkau tulus, engkau melayani, terus ada orang-orang jahat mau merancangkan kejahatan buat Anda, tidak tembus. Jelas ya. Dan tanganmu adalah keajaiban karena Yesus. Engkau akan tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan pakai Anda untuk menyembuhkan oleh kuasanya. Dan sesudah itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, lalu terangkat ke surga dan kembali duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu ada yang pergi, ada yang tinggal. Yang tidak percaya, dia tinggal. Tapi yang percaya, dia pergi. Tapi sepanjang jalan, yang pergi pun banyak ragu. Tapi keraguan untuk percaya, kalau engkau terus melekat dengan Kristus, engkau akan menjadi percaya. Tanda keajaiban akan menyertai pelayanan kita semuanya. Hidupmu, doamu, hari-hari hidup, keluargamu, pekerjaanmu, gerejamu, misi yang Tuhan kasih. Percayalah, keajaiban masih ada. Kalau nggak percaya, jangan sampai kita menjadi orang yang ditulis Bible, dicela. Dan juga Tuhan tidak memuji kedegilan hati orang-orang keras hati. Tuhan memuji hati orang percaya, sekalipun dia orang sederhana. Seperti saya orang sederhana. Saya bukan orang pintar, cenderung juga agak bodoh sedikit, tapi mau belajar. Dan ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan akhirnya Tuhanlah yang bekerja dan meneguhkan firman itu dengan keajaiban yang menyertainya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hidupku yang sudah menerima keajaiban dari-Mu Tuhan. Firman mengajar kami hari ini, keajaiban ini juga diberikan kepada setiap orang percaya, bukan hanya kepada Pastor Andy, bukan hanya di channel ini, di pelayanan ini, atau di gereja di mana Pastor melayani, atau dalam organisasi IHS saja, bukan. Tapi Tuhan menganugerahkan semua orang yang percaya. Dan bukan cuma sekedar dia seorang penatua, pastor, gembala, guru, rasul, nabi saja. Tidak. Yang kami baca, semua orang percaya. Tuhan Yesus, kami angkat tangan dengan berkata hari ini, kami akan masuk perjalanan iman kami, percaya kepada Engkau sebagai keajaiban. Dan mulai masuk dalam fase perjalanan iman. Engkau akan menerima, engkau akan melihat dari iman, perjalanan kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau bicara soal kesembuhan, mungkin tidak langsung engkau akan berdoa untuk orang lumpuh berjalan. Mungkin engkau berdoa untuk hal-hal orang pilek-pileknya sembuh. Anakmu mulai engkau doakan, demamnya pergi. Mulai perjalanan iman.
Sampai suatu hari engkau berdoa untuk orang buta, dan orang buta itu melihat sebuah perjalanan. Ada hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth, dia berdoa untuk banyak orang yang sudah meninggal dan hidup kembali. Tidak satu kali sukses, tapi dia tetap setia percaya. Gagal, belajar, gagal, belajar. Gagal adalah perjalanan untuk berhasil. Kegagalan itu sebetulnya hanya sukses yang tertunda. Jangan menyerah untuk percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menganugerahkan kepada saya dan kepada setiap orang percaya. Terimalah firman ini dalam nama Yesus, dan lakukanlah keajaiban Yesus Kristus dimanapun engkau berada, di pelayananmu, di keluargamu, di rumah tanggamu, di komunitasmu, di lingkunganmu. Tuhan Yesus memberkati semua orang-orang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati orang-orang berdosa untuk hidupnya diangkat, dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dunia usaha Anda, pelayananmu, pekerjaan tanganmu, masa depanmu, hari esokmu, keturunanmu, doa-doamu, kerinduanmu, dengan keajaiban. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih. Keajaiban kesembuhan juga mengalir saat ini, dan engkau terima. Anda cek tubuh Anda, kesemua itu mengalir. Anda cek jantung, dada, nafas Anda, kesemua mengalir. Anda cek darah Anda, kesemua mengalir. Anda cek sekarang sendi, lutut, kaki Anda, kesemua mengalir. Yang terbaring, lemah, diranjang, sekarang duduklah. Karena keajaiban Yesus sudah menghampiri engkau. Makan, minum secukupnya, dan pulihlah seutuhnya. Terima kasih Bapa. Semua keajaiban ini, pemberian Yesus kepada hamba Tuhan, kepada saya dan Anda, cuma-cuma. Maka lakukanlah, tunaikanlah, kerjakanlah, bagikanlah kepada orang juga secara cuma-cuma. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sola Fide. Hiduplah dengan iman, masuk hari baru ini dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita bersuka cita. Yes! Bersama saya katakan, amin, amin, amin. Saya adalah keajaiban Tuhan Yesus Kristus. Selamat masuk hari yang baru dengan penuh keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian saudara-saudara. Mau nggak? Boleh nggak? Ya? Ya, satu pujian. Ini saja ya. Ayo. Jalan hidup orang benar penuh dengan keajaiban. Jalan hidup, come on, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, oh ye, orang-orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Yes, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Yesus pasti menopang Anda, yay, dan mengangkatmu lebih tinggi. Ye ye ye. Mana goyangannya? Hey. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami lakukan, kami terima, dan kami hidupi keajaiban. Amin. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup. Yeay. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dor, apabila kamu jatuh, jangan menyerah. Tuhan tidak biarkan sampai
tergeletak. Sebab tangan Tuhan pasti menolong kita dan mengangkatmu lebih lagi. Sebab tangan Tuhan ada, pasti mengangkatmu dan memulihkan hidup kita. Hehe. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan kita semua. Oh ye, Immanuel, saudara-saudara, shalom. Masuk hari yang baru ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bless you. Dor. Hehe. Amin.